Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं सहाबा के कुछ वाक़यात पेश करूँगा. Hari ini juga saya akan mengemukakan peristiwa para sahabat yang dari antaranya yang paling pertama adalah peristiwa-peristiwa yang menjelaskan akan keteguhan langkah mereka. Hazrat Mia Abdullah Khan Sahib yang beliau beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, tetapi beliau tidak melihat beliau. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun mana di kecamatan Zaparwal penyakit pes datang pada tahun itu, beliau ditetapkan sebagai juru tulis dari Sialkot ke Zaparwal. Pada waktu pagi dari Talwendi, beliau mengatakan beliau menganggap bahwa Hazrat Isa masih hidup di langit. Saya dari segi ilmu sains, saya mengatakan tidak. Beliau mengatakan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadir, mendakwakan bahwa beliau adalah Al-Masih yang dijanjikan, dan Masih Bani Israel telah wafat, dan beliau saya menganggap beliau sebagai nabi, dan saya beat di tangan beliau, dan saya untuk bekerja dari Karachi ke Afrika, dan bapak saya adalah bukan Ahmadi. Berkendati beliau tidak menentang, tetapi beliau adalah sebagai pemuka Wahabi. Orang-orang menghasut beliau pada tahun 1911. Beliau sebagai anak beliau diketahui sebagai orang Ahmadi. Beliau menulis surat kepada saya di Afrika, dan dia mengatakan, jadi kalau kamu tetap sebagai orang Ahmadi, saya tidak akan memberikan peninggalan kepada kamu. Maka pada saat itu saya sebagai pimpinan di stasiun kereta api, maka saya menyebut itu kepada istri saya. Istri saya itu adalah tidak berpendidikan. Dia mengatakan kalau orang itu tidak percaya sebagai Imam Mahdi, maka kenapa dia mengatakan kita buruk? Tuhan telah memberikan kita rezeki, kata istri saya. Maka kita tidak perlu khawatir, tulislah kepadanya bahwa kami tidak siap untuk meninggalkan jemaat. Biarlah kami tidak mendapatkan warisan. Jadi maka bapak saya mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya anak saya, jadi kamulah pewaris saya. Jadi karena orang menghasut, maka saya menulis seperti itu. Maka saya menulis untuk kedua kalinya
Lalu itulah jawabannya. Maka pada saat itu jam 9, maka dengan Muhammad Hussein Sahib, dan dia mulai berbicara dengan bapak saya, dan pada waktu itu pembahasan sangat panas. Bapak saya mengatakan bahwa saya mengenal Mirza Sahib pada saat ketika dia menjadi pegawai di Sialkot. Saya biasa berjumpa dengannya. Beliau adalah seorang yang soleh. Saya ingat bahwa di hadapan saya ada seorang tuan tanah dari Sialkot, datang dari timur, dari satu kampung. Dia datang kepadanya dan mengatakan kepada Mirza Ghulam Ahmad bahwa Mirza Ji, saya menganggap bahwa tuanlah sebagai Mahdi yang akan datang itu. Pada saat itu umur Mirza Ghulam Ahmad adalah 20 atau 22 tahun, dan umurnya seperti itulah. Ketika kata itu keluar dari mulut bapak saya mengatakan kepada bapak saya bahwa di hadapan Tuan Tanah itu berkenaan dengan Masih Maud, dia mengatakan seperti itu adalah merupakan hujah untuk Tuan. Namun bapak saya mengatakan, kendati Mirza Ghulam Ahmad benar sekalipun saya tidak akan percaya. Kami beristighfar dan pergi dari tempat itu. Kemudian dari sebuah riwayat diterangkan bahwa Maulwi Muhammad Uli dari Mukri datang ke Batala, dan dia tinggal di rumah kami, dan bapak kami, dua orang tua kami mengeluarkan saya dari rumah. Satu kali Meher Ledu adalah teman bapak saya, itu dia berjumpa dengan saya dan mengatakan, pergilah dengan saya, kita bicara dengan Maulwi Muhammad Ali supaya kamu pun dapat memahami. Jadi Maulwi Muhammad Ali yang bukan Ahmadi, jadi dia menjadikan saya berdebat. Dia pada saat itu saya sangat semangat, maka saya pergi ke Maulwi Muhammad Ali, dan ketika di hadapannya Maulwi Sayyid mengatakan bahwa Merledu, kenapa kamu membawa orang kafir di hadapan saya? Merledu tidak senang akan katakan ucapannya itu. Namun saya menginginkan bahwa supaya saya ingin membungkamnya. Merledu pun mendukung saya. Jadi Maulwi, kamu tidak bisa memberikan pemahaman kepadanya, maka orang Ahmadi lain lagi mana kamu bisa memberikan pengertian? Anak kecil saja kamu tidak bisa memberikan pengertian. Jadi kemudian dia membaca kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum, lalu menjelaskannya. Dan ketika dia mengambil banyak waktu, saya katakan, dengarlah juga kata-kata saya. Kata saya bahwa dari hadis itu terbukti bahwa itu perlu dipenjelasan. Saya mengkritisi hadis itu, dia pun juga jadi panas. Jadi ada Haris Bukhari juga dan Muslim juga, saya katakan, diwariwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi selain iza kaifantum iza manazala ibnu Maryam fikum, selain itu ada riwayat lain lagi fa'amakum minkum, yani bagaimana keadaan kamu ketika Isa ibnu Maryam, yani masih dibangkitkan yang dari kamu juga. Dan kami katakan ada riwayat lain juga bahwa selain dari kamu juga, bahwa fa'imamukum minkum, dia akan mengimami kamu. Hadis ini Maulwi itu yang mengemukakannya. Namun saya katakan bahwa penjelasannya itu salah yang Tuhan jelaskan. Kemudian saya katakan ayat mal masihu ibnu Maryam illa rasul, dan kemudian wa ma Muhammadun illa rasul, ayatnya itu yang saya kemukakan. Kemudian saya mengatakan waqala al-Abdus Salih, saya baca juga hadis itu yang cukup panjang, dan saya menjelaskan perinciannya, maka dia sangat sedih dan dia menjadi panas, marah, dan dia mengatakan kepada Meher Ledu bahwa apakah saya tidak katakan kepada kamu bahwa orang Ahmadi yang tidak akan lurus. Ini orang Ahmadi ini sangat keras otaknya, dan saya tidak akan menjelaskan lagi. Maka Meher Ledu sangat malu, dan dari wajahnya itu terlihat rasa malu. Jadi kelihatan dia malu karena
dari maulwi itu tidak ada jawaban yang jelas dan tidak bisa menabligi saya. Akhirnya dia pergi. Dan di hadapan maulwi Muhammad Ali Abdul Rasid, kamu tidak bisa memberikan pengertian kepada Abdul Rasid, dan maulwi sangat marah. Anak katanya akan mengerti. Dia sampai segini dia tidak bisa, bahwa di maulwi itu tidak punya ilmu. Jadi anak-anak pun yang dengan karunia Allah, mereka tidak ilmu anak-anak kita lebih tinggi dari ilmu kiai itu, dan tidak bisa membungkam mulut anak-anak kita. Namun pembangkangan mereka tidak ada obatnya. Saya pernah satu kali Syakib Zerwi pernah menulis kepada saya bahwa Ataullah Shah Buhari, ada seorang maulwi mullah beberapa puluh tahun yang lalu, dia tengah berceramah, jadi terdengar suara takrirnya berhubungan sewaktu itu di tempat itu. Kata beliau, Maulwi Sahib itu mengatakan, yang sangat alim, ibarat nama Ataullah Shah Bukhari. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan datang pun kepada saya mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad benar, itu saya tidak akan beriman. Inilah keadaan para ulama. Kemudian ada sebuah riwayat, Ali Muhammad Sahib meriwayatkan bahwa dalam Ali Muhammad Sahib, jadi menjelaskan tentang Ataullah, bahwa beliau seorang yang sangat alim. Jadi beliau menyampaikan tablik jemaat, beliau mendapatkan hambatan yang sangat besar, tapi beliau sangat teguh dalam bertablik. Beliau tidak menghiraukan perlawanan, beliau senantiasa bertablik dan memikul semua kesulitan. Hazrat Hafiz Ghulam Rasul Wazir Abadi menyatakan bahwa satu kali beliau sangat khawatir, begitu sangat cemas, bahwa beliau karena sedih beliau datang ke Qadian. Hafiz Sahib, kenapa Tuhan sedih? Pada saat itu dari ucapan beliau terbukti bahwa Huzur ingin mendukung saya dari segi keuangan. Namun saya tidak dengan niat itu. Jadi saya tidak hadir untuk maksud itu. Maksud saya adalah supaya hati saya menjadi tentram, karena hati saya jangan cemas dengan perlawanan para penentang, karena di dalam hadis disebutkan bahwa manusia itu mendapat keteguhan dari berjumpa dengan Nabi Allah. Walhasil dari hati itu saya datang untuk meneguhkan hati saya, datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi di hadapan para nabi hendaknya pergi, karena bukan untuk meminta harta, bahkan kita harus membawa hadiah kepada nabi itu. Huzur banyak berdoa untuk saya dan beliau memuaskan saya, dan dengan karunia Allah berkenaan dengan Huzur sedikit pun tidak pernah ada keraguan tentang kebenaran beliau. Hazrat Babu Abdurrahman mengatakan bahwa kerendahan hati saya dan semua teman saya dan tempat saya itu sangat gembira, dan mereka memuji saya. Orang kota saya memuji saya, tapi satu kali mendengar saya, keluarga saya dan teman-teman saya semuanya beat bersama saya, dan teman-teman dan keluarga mereka itu semuanya marah dan membenci saya. Inilah perlakuan jemaat para nabi, karena terhadap orang yang beriman seperti inilah perlakuannya. Semua itu mereka menjadi musuh. Jadi orang yang tadinya memuji mereka itu menjadi musuh. Walhasil mereka meyakini bahwa ini adalah orang soleh, dan sebelumnya juga saya telah beritahukan bahwa saya Muhammad Mazhar, saya pergi ke kampung Faisalabad, maka di sana orang-orang Ahmadi duduk bersama, sangat memuji bahwa beliau adalah seorang yang soleh dan benar dan tidak pernah berdusta, tapi ada sedikit kesalahannya, dia itu adalah orang Ahmadi. Jadi inilah yang paling besar kekurangannya yang nampak kepada mereka. Walhasil semuanya mereka menjadi musuh saya, dan
dan mereka itu mulai menyakiti saya, mengganggu saya, dan kadang-kadang menutup air, kadang-kadang memanggil para mula untuk menasihati saya, dan kadang-kadang menghasut macam-macam. Seorang punya toko, seorang Hindu, dia menyuruh menutup susu, dan para buruh pun juga ditahan, dicegah untuk bekerja, dan katanya dan Maulwi memfatwakan kalau ada yang lewat di bawah rumahnya maka dia akan kafir. Lihatlah betapa Tuhan itu membuat peraturan. Jadi Maulwi yang mengatakan kafir kalau lewat di rumahnya, dia yang makan di rumah saya. Jadi ucapannya lain, sikapnya lain. Jadi orang-orang itu sangat sedih mendengar fatwa Maulwi itu. Jadi sesudah beat karena kami sholat di Gair Ahmadi, maka mulai kami sholat masing-masing atau kami menjadikan teman kami sebagai imam. Jadi begitu juga orang tetangga menjadi musuh kami. Dan untuk kemudahan kami meninggalkan sholat berjamaah dengan gair di masjid, dan di rumah kami sendiri kami mulai bersolat berjamaah. Jadi yang sewa rumah ini pun juga karena kami sholat, maka pemilik rumah itu mengosongkan itu. Maka ketika kami mengambil sewaan di rumah yang lain, dan di sana kami mulai sholat berjamaah, maka pada saat itu kami membeli rumah untuk tiga rumah dan tanah kami beli. Dan di sana kami ada seorang Ahmadi dokter, itu dia datang sebagai ahli bedah di situ. Jadi dengan kedatangan beliau, jemaat menjadi kuat di situ, dan beliau sangat semangat. Dan beliau salat berjamaah di toko itu, dan beliau sebagai imam kita jadikan, dan itu di dekat jalan, tanpa rasa takut beliau menimami salat, dan beliau selalu siap untuk bertablik dokter ini. Dan beliau mengatakan bahwa keinginan saya adalah di baju-baju saya tulis bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, atau di dada saya itu saya tulis bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Keinginan saya seperti itu. Hazrat Syekh Ataullah Sahib yang beliau mengatakan bahwa dari Qadian ketika beat saya diterima, dan bersama itu ada literatur di mana surat kabar Al-Hakam juga kepada kami dikirim, bahwa surat kabar ini yang kami sebarkan itu, maka orang-orang terjadi pembicaraan, dan akhirnya terjadi perlawanan keras di sana, dan terjadilah jalsah yang di mana orang-orang dibawa ke sana dan memaksa kami untuk bertobat. Jadi tobatlah bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu kita tidak lagi sebagai muridnya. Jadi beliau mengatakan orang-orang yang lemah mereka itu tidak bisa sabar, tidak ada keteguhan mereka, dan sehingga sekian banyak tadinya Hazrat Sufi Asaudullah Sahib yang secara langsung beliau adalah murid dari Sufi Sahib, dan yang lemah inilah yang tersisa, dan semuanya yang lain akibat dari tekanan musuh mereka itu pada takut, dan mereka keluar dari jemaat. Dan selain tiga, semuanya itu meninggalkan Ahmadi, tidak bisa tahan, tapi ketiganya ini memperlihatkan teguhan. Beliau mengatakan Sufi Sahib memberikan keteguhan kepadanya, dan beliau datang ke Qadian dan sebelumnya, tapi dengan karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, hati saya itu diterangi dari gaib, dan Sufi Sahib pergi ke Qadian dan melihat Masih Maud, dan imannya itu menjadi teguh. Tapi saya belum pergi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan bahwa hati saya itu disinari, dan dengan kekuasaannya menolong saya. Dan akhirnya perlawanan tidak ada dampaknya kepada saya, tekanannya itu, dan saya tidak keluar karena tekanan. Bahkan seberapa dia menekan, iman saya dengan karunia Allah tambah lebih teguh.
tuntutan mereka saya selalu tolak bahwa apa yang saya harus tobat. Kemudian satu riwayat Mia Abdullah Khan Sahib mengatakan bahwa satu kali di para penentang membuat jalsa yang besar sekali dan beliau membuat keonaran, dan dia yang tujuannya hanya saya, yakni Abdul Majid Khan Sahib. Dia semuanya itu memusuhi saya. Mereka membuat usul-usul untuk saya, mereka memboikot saya dan menghasut polisi dan mengenang saya mengatakan saya sebagai pemberontak dan pengacau, dan dia menghasut saya sehingga mereka itu membunuh saya. Karena terpengaruh dengan keadaan itu, beliau menjelaskan tentang perlakuan Allah. Saya keluar ke hutan, saya ke arah kiblah dan sesuai dengan cara saya mengatasnamakan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ya Allah, wahai huzur, tolonglah saya. Dan permohonan saya ini dengan sedemikian saya menangis di hadapan Allah, dan saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar jeritan saya. Di sini saya ingin jelaskan bahwa ini bukan syirik seperti para mulla dan jadi para sufi yang dijadikan sarana perantara. Namun ini merupakan cara beliau berdoa bahwa supaya Allah menjauhkannya dari kezaliman orang-orang. Dan penjelasannya ini bahwa beliau tidak minta kepada Hazrat Masih Maud, tapi minta kepada Allah. Jadi kalimatnya itu adalah bahwa, jadi ini menjelaskan bahwa Allah menjelaskan jeritan saya. Beliau tidak mengatakan bahwa dia membuat Hazrat Masih Maud sebagai perantara, lalu Masih Maud mengabulkannya seperti para mullah, seperti Pagar Ahmadi pergi ke kuburan, berilah wahai wali, berilah kami ini. Namun beliau mengatakan bahwa Allah mendengarkan jeritan saya, permohonan saya. Kemudian pada malam itu saya bertidur. Dalam keadaan itu, apa yang saya lihat bahwa para penentang itu menjatuhkan rumah saya, dan dari 4 penjuru mereka teriak bahwanya jiwa yang pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu zahir, dan dia memegang tangan saya dan membawanya dan menghadapkan muka saya ke langit. Dan maka dengan kekuatan kesucian beliau, saya yang tidak punya sayap itu beliau bawa ke langit, dan para penentang itu gagal dalam usaha. Pada saat itu saya bangun, dan saya yakin bahwa sesungguhnya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam seorang sosok pilihan Allah yang suci. Dan pada pagi yang kedua, kemudian para penentang berkumpul di keliling saya, dan saya mengatakan bahwa Tuhan dengan kekuasaannya telah memberikan kekuatan kepada saya, bahwa kalian kalau mencincang-cincang saya, maka saya tidak akan keluar dari jemaat ini. Maka saya melihat dalam mimpi bahwa polisi mengepung rumah saya. Jadi orang itu yang membuat jalsa, dan polisi mengatakan bahwa dari orang banyak orang ini selamat, tapi karena dia menyebarkan kekacauan, kini pemerintah akan menekannya. Dan kalau dia tidak menghindar, maka kita akan membunuhnya. Maka dari serangan polisi ini saya sangat sedih dalam mimpi itu. Maka tiba-tiba seperti malam itu majikan saya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam zahir, dan seperti itu 2 tangan saya itu dia bawa, dan dia menghadapkan muka saya ke langit dan katanya terbanglah ke langit. Maka seperti kemarin saya terbang ke langit, dan saya selamat dari serangan para polisi itu. Maka 2 mimpi itu, iman saya seperti menjadi teguh dan seperti gunung, dan cahaya huzur yang bersinar itu sedemikian rupa bersinarnya. Kini tidak ada yang bisa menghancurkan iman saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah.
beliau mengatakan bahwa di dalam hatinya itu terjadi bahwa dengan beliau dapat berziarah kepada pilihan Allah itu, pada saat itu beliau melihat Masih Maud, maka beliau menulis kepada Masih Maud, maka Huzur menulis jawabannya, Mia Abdul Majid, saya datanglah ke Kadian. Jadi Allah Subhanahu wa taala meneguhkan imannya. Kondisi ini hari ini pun juga banyak orang yang menulis surat kepada saya tentang hal-hal yang seperti itu. Hazrat Amir Said meriwayatkan, beliau menjelaskan peristiwanya ketika saya beat, saya kembali ke Darul Aman Kadian, pergi ke kampungnya ke Tirana, dan maka para orang-orang Islam yang seorang tukang kayu dan menganggap dirinya besar, dan akibat karena dia agak tahu menulis dan dia sedikit terpelajar, dia menganggap dirinya mahir dalam berbagai hal. Dia mulai menentang saya dan dia mencaci maki saya, dan akhirnya terjadi penyakit pes di keluarganya, dan sedemikian rupa kehancuran yang menimpanya, dan anak yang masih muda semuanya dalam beberapa hari terserang penyakit pes, dan tidak ada yang memasakkan roti sekalian. Dan anaknya yang nikah di kampung lain, dia setiap hari membawakan roti, tapi dia memakan dari anaknya yang syirik itu sangat dia tidak suka, dan anak harta benda itu satu hari pada waktu salat fajar, saya ketika membaca Quran, dia datang kepada saya dan mengatakan, bagaimana kondisi saya? Dan dia mengatakan bahwa saya tidak ada benci kepada Mirza Sahib, keadaan saya. Jadi terpikir, jadi ini peristiwa para sahabat tentang keteguhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, jemaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, keteguhan dan keistiqomahan hari ini merupakan contoh yang luar biasa. Banyak orang-orang yang berjumpa dengan saya dan menjelaskan tentang peristiwa kisah-kisah mereka, dan di mana para pemuda laki-laki di sana, perempuan-perempuan juga bercerita tentang keteguhannya. Jadi akibat daripada kesucian Hazrat Masih Maud, di mana Hazrat Allah Subhanahu wa taala sampai kini pun juga itu berjalan. Jadi mudah-mudahan Allah meninggikan derajat para sahabat yang telah melihat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan mereka memperlihatkan keteguhan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan kepada anak-anaknya, dan orang yang ikut serta di dalamnya pun juga dapat keteguhan, dan orang yang ikut serta di masa yang akan datang pun juga Allah memberikan keteguhan. Ada sedikit peristiwa tentang keteguhan saya akan kemukakan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjaga para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kehususan perlakuan Tuhan kepada manusia. Sesungguhnya ini merupakan penambahan iman untuk kita. Hazrat Mirza bawa seorang, jadi pada tanggal 4 April 1905 di daerah Kangra, itu dalam salah ada satu rumah itu jatuh dan sangat sulit dikeluarkan. Pada kesempatan orang yang melihat peristiwa itu, Babu Gulat Din Usiar, dia yang beliau sebagai pimpinan di situ. Beliau tinggal di Sialkot dewasa ini. 2 bulan sebelum peristiwa itu, ketika beliau menyebutkan tentang gempa itu,
Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini beberapa bulan sebelumnya. Jadi saya pun juga di Darul Aman Kadian pada waktu itu ketika Masih Maud menjelaskan, dan saya membawa pamflet huzur sampai kepada tempat itu, dan saya sebarkan juga karena hamba sebagai juru tulis di sana, dan saya dalam kerja sementara, maka secara sporadis saya kepada seorang sahabat pun juga saya berjumpa. Saya Mirza Sahib itu berkaitan punya hubungan dengan satu, dan saudaranya bukan Ahmadi, dan beliau bersama dengan keluarganya sebagai Ahmadi, dan yang lainnya itu sangat menentang beliau. Dan yang Ahmadi semuanya itu selamat, dan sebagian orang yang lainnya itu Ahmadi juga, dan mereka tinggal di sana. Mereka pun juga semuanya itu selamat dari gempa itu. Padahal berkaitan dengan itu, menurut saya jumlah yang meninggal jadi kurang lebih 90% yang meninggal, dan semuanya orang Ahmadi selamat adalah merupakan tanda yang sangat agung. Kalau perinciannya itu saya tulis sepenuhnya, maka sesungguhnya untuk setiap yang mencari kebenaran itu adalah merupakan pertolongan Tuhan, ini adalah bersama orang Ahmadi. Jadi orang ingin jadi begitu mendengar peristiwa gempa itu akan merasakan bahwa dukungan Allah Subhanahu wa taala bersama orang Ahmadi. Beliau mengatakan bahwa keluarga saya, bahkan keluarga Khan Sahib, keluarga Misteri, dan keluarganya Gulam Ahmad Misteri, dan orang Ahmadi selamat dari gempa itu, yang kekuasaan Tuhan yang zahir berkenaan dengan setiap orang itu nampak tanda-tanda yang terpisah, khususnya sehari keberkataannya dari itu, dan keluarga saya pergi kembali ke negeri, dan kemudian sebelum gempa mereka keluar dari toko, dan kemudian keluar dengan cara yang luar biasa. Semua perkara itu merupakan tanda, dan saya menghendaki beliau menulis sesudahnya atau tidak. Dia menulis dalam artikel itu bahwa walhasil secara ringkas itu disebutkan tentang peristiwa itu yang hubungannya adalah berkaitan dengan beliau kemukakan di dalam pertemuan dengan Hazrat Masih. Sesudah gempa itu beliau mengatakan ketika beliau pergi di hadapan huzur, maka pada saat itu huzur di bawah pohon di dekat Bahesti Makbarah sedang duduk. Beliau tinggal di sana. Ketika saya berjumpa dengan huzur, dan huzur ketika bertanya tentang itu bahwa bagaimana Tuhan bisa selamat di bawah runtuhan itu, maka huzur mengatakan bahwa Misteri Abdullah Sahib di bawah tempat duduknya, yaitu tempat tidurnya itu saya selamat di situ, dan akhirnya saya tidak, karena ada pohon yang mengena di situ, saya tidak begitu keras kena, dan semua selamat itu. Padahal huzur sebelumnya dalam surat kabarnya, dalam artikelnya, huzur menulis bahwa di dalam gempa ini satu pun teman kita tidak akan ada, dan saya yakin bahwa huzur sudah mengetahui dari Allah. Kalau tidak sebelumnya dari Salah, tidak ada orang Ahmadi yang datang di situ. Tidak ada orang yang datang dari Dharamsala sebelumnya, baru pertama kali inilah, dan ini adalah yang pertama kali datang dari Dharamsala. Dan dalam selebaran itu huzur mengatakan bahwa tidak akan ada orang Ahmadi yang akan meninggal di dalam bencana itu. Tidak akan ada yang dapat keraguan seorang Ahmadi. Beliau sebutkan di dalam artikel beliau. Jadi ketika keselamatan orang Ahmadi di Kanggera, huzur menyebut sebagai tanda. Jadi keselamatan saya secara khusus pribadi adalah merupakan tanda yang dijelaskan oleh Masih Maud. Selamatlah yang dapat melihat tanda ilahi secara langsung.
Hazrat Chaudhry Abdul Hakim Sahib menjelaskan bahwa secara kebetulan saya berjumpa dengan Maulwi Badruddin yang sebagai headmaster di kota itu. Beliau memberikan al-hakam kepada saya untuk dibaca, bahwa di kalimat pertama ada wahyu ilahi ditulis, kalimat thayyibah Imamun Zaman tertulis di situ. Jadi wahyu yang baru dan kalimat suci, jadi malfuzat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, saya membaca itu dan hati saya sedemikian rupa magnetnya di situ, sehingga segera saya datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia Tuhan, kendati hasutan dari para ahli hadis, maka saya sebentar saja sudah menerima Hazrat Masih Maud. Maulwi Badruddin menawarkan saya untuk kekadian, dan bersama itu Maulwi ahli hadis juga bersama saya, dan Maulwi Sultan, jadi dia adalah seorang murid dari Sultan ahli hadis. Pada waktu itu gaji saya 15 rupiah dan saya sangat miskin pada saat itu, dan saya meminta izin dan saya mengambil tiket karena untuk saya kekadian itu sebelum sampai kekadian habis, dan kami pergi ke Batala, tapi kami hanya punya atana yang hanya 2, dan kami hanya mengambil 2 ana dan pergi naik kereta api, dan kereta api sudah, dan tiket kami sudah habis. Dan ketika pergi railway, ketika datang tukang karcis dan dia meminta karcis dari semuanya, karena karcis kami tidak sampai kadian dan tidak ada uang, dan kami sangat khawatir kalau kami dapat dihina, ketangkap, dan hanya memegang berserah diri kepada Tuhan, ya Allah, kami pergi ke rumah masih kamu, kami tidak mempunyai apa-apa, kami datang demi untuk masihmu, tutupilah kelemahan kami dan jauhkanlah kami dari kehinaan. Maka Allah mengabulkan doa kami, dan ketika tukang karcis meminta dari kami, maka kami memberikan karcis yang sudah habis itu. Dan saya ingat betul bahwa dia melihat tiket itu dan mengembalikannya, dan tidak mengatakan apa-apa kepada kami, dan dia pergi ke tempat lain. Inilah mujizah untuk kami, bahwa Allah demi untuk masihnya telah menyembunyikan kelemahan kami dan menjauhkan kami dari kehinaan, dan itu menjadi faktor penambahan iman kami. Dan kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam seperti sinar matahari bagi kami, dan kami pergi ke Batala dan sampai di Kadian dan sampai ke Darul Aman. Allah Data Sahib dari headmaster, beliau mengatakan bahwa telah menyelamatkan saya dari ribuan kematian dan menyelamatkan saya memegang ular, dan ular lewat dari saya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya. Hazrat Master Dawiyah Khan Sahib menjelaskan bahwa peristiwa satu kali, katanya di sini ada taun yang sangat besar. Saya pun datang dari rumah ke sekolah, maka rumah saya terbuka, maka saya bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa tikus mati dan menzahirkan kesedihannya. Saya katakan jangan khawatir, di jemaat kita akan selamat dari penyakit pes dan tidak ada khawatir. Kemudian saya menyapunya dan membersihkan rumah, dan terjadi juga hari yang kedua, dan tikus mati dan ada ulat-ulat juga mati. Saya bersihkan lagi dan sama menghibur istri saya, insya Allah jemaat kita akan selamat. Kemudian hari yang keempat, kelima pun istri saya mengatakan bahwa katanya ada bengkak di saya, kutil-kutil yang dari tangan saya. Saya minta doa kepada Huzur, maka pada paginya saya menulis surat, dan menurut saya surat itu belum sampai ke Kadian, tiba-tiba kutil-kutil itu hilang dan istri saya menjadi sehat. Begitu juga hari yang kedua, yang ketiga, Abdul Karim yang masih 1 tahun keluar kutil, maka saya minta surat kepada Huzur dan orang rumah juga saya hibur, saya tenangkan. Dan pada saat itu penyakit pes
Jadi kadang-kadang ada 200-250 orang mati seharinya. Pak, berkenaan itu saya ingin jelaskan ketika penyakit pes itu tersebar, maka Hazrat Masih Maud menyebarkan beberapa petunjuk, mungkin belum sampai kepada beliau pada saat itu, dan beliau tidak memahami, karena pada saat itu memang para sahabat berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan, apapun petunjuk itu mereka amalkan, atau mungkin itu belum sampai, atau ini sebelumnya. Ini merupakan tanda keteguhan iman mereka. Jadi bahkan anak istrinya pun juga. Namun petunjuk yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu adalah bahwa jadi apabila di setiap tempat itu penyakit pes itu tersebar, berjangkit, maka ini perintah kami bahwa lebih baik bahwa di rumah mana ada tikus mati, maka tinggalkan rumah itu. Atau orang itu mungkin hanya untuk Lahore, inilah perintah bahwa kalau ada penyakit wabah itu hendaknya kita harus jauh dan kita berusaha menghindar. Hendaknya meninggalkan rumah dan hendaknya duduk di tempat yang terbuka. Ini merupakan perintah Allah. Jadi jangan kita meninggalkan secara cara zahir juga. Dan memang kita dilarang untuk tinggal di rumah yang gelap, dan hendaknya menghindarkan kekotoran, harus bersih pakaian, badan itu bersih, dan ini merupakan hal-hal yang penting, dan beristighfar dan banyak berdoa. Di zaman Hazrat Umar pun terjadi taun, penyakit pes di kalangan prajurit jemaah Islam, dan ketika sampai di Amirul Mukminin beliau menulis bahwa tinggalkanlah tempat itu dan pergi ke tempat di mana gunung yang tinggi itu, di mana tempat ada juga yang keberatan waktu itu, bahkan apakah Tuhan itu menjauh dari takdir Allah, kita ini pergi dari takdir Allah kepada takdir Allah, dan perkara apa yang keluar dari takdir Allah, inilah petunjuk kepada orang-orang beriman. yakni kita jangan secara semau kita memasukkan diri kita dalam kesulitan. Beliau juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada saya bahwa Allah telah menjanjikan dengan dua wahyunya. Yang pertama adalah orang yang tinggal di rumah ini akan diselamatkan dari penyakit pes. Yani ini wahafizukul lamam fiddar. Janji yang kedua adalah berkenaan dengan jemaat kita. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa lahum muhtadun. Jadi orang yang beriman dan dengan imannya tidak mengkontaminasi dengan kezaliman, untuk mereka adalah keamanan dan mereka lah yang mendapat petunjuk. Di dalam itu ada janji Tuhan bahwa orang-orang itu jemaat itu akan diselamatkan yang mengamalkan petunjuk kita sepenuhnya dan menjauhkan kekotorannya dan tidak tunduk kepada nafsu jahatnya. Namun banyak orang yang beat, apa gunanya hanya dengan beat di tangan? Tuhan yang mengetahui keadaan hati manusia. Jadi ini dua hal yang merupakan janji yang setiap kesulitan, untuk jauh dari setiap kesulitan, hendaknya kita melihat iman kita, bahwa sejauh mana kita berusaha menyempurnakan iman kita. Hazrat Maulwi Sahib menjelaskan bahwa kini berjumpa dengan Hazrat Masih Maud adalah sangat sulit. Ini kondisi yang pada saat itu sangat sulit karena tidak dapat libur. Dia tiba-tiba ada dalam surat kabar bahwa Masih Maud datang ke Jhelum. Saya pun tidak dapat izin untuk pergi ke Jhelum. Beliau sangat gelisah. Saya katakan kepada orang rumah bahwa besok Minggu dan Hazrat Masih Maud itu ke Jhelum. Jangan memberitahukan kepada siapapun saya akan pergi ke Jhelum. Dan pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, maka secara tiba-tiba ada lampu di jalan yang terus berjalan, dan maka saya di lereng gunung itu pun berjalan. Ketika sampai di
stasiun kereta api saya mengambil tiket, maka saya mendapat karunia untuk berjumpa dengan huzur. Maulana Ghulam Rajiki mengatakan bahwa pada saat itu ketika saya masih muda, katanya saya di Kapurtala, saya melihat mimpi di bawah, saya berada di bawah gajah. Jadi Tan Sahib mengatakan bahwa Maulwi Sahib, hari ini terjadi banjir di Sungai Bias dan kita akan pergi menyeberangi sungai itu dengan gajah. Ikutlah di sana. Saya katakan saya tidak bisa pergi, sebabnya adalah malamnya ini saya melihat mimpi yang sangat mengerikan dan saya ada di bawah gajah. Dia mengatakan terus saja dia menyuruh saya dan saya berkali-kali menolak, dan karena di hati saya mimpi itu sangat mengerikan sekali bagi saya melihat mimpi itu. Dan ketika saya menjelaskan kepada Khan Sahib, maka dia mengatakan kita harus menunggang gajah di situ. Jadi dengan mendengar nama gajah saya tambah mengerikan. Maka dengan sangat keras saya mengingkari dan saya menolak untuk ikut pergi bersama. Han Sahib, ada banyak teman yang memaksa saya untuk ikut serta. Akibat dari dorongan teman itu, akhirnya saya pergi dan apapun yang terjadi saya akan ikuti. Maka saya siap untuk pergi bersama dan teman-teman menyiapkan gajah dan ada 3 gajah atau 4 yang kami tunggangi. Namun saya pun juga diberikan 1 gajah. Ketika kami melewati sungai, maka tidak zahir mimpi itu, bahkan ada dalam satu corak lain. Jadi ketika kami turun dari gajah, maka ketika kami melihat sungai yang banjir, kami melihat pemuda di banjir itu. Jadi jembatan yang ada ke arah bawah, dari dekat itu dia meloncat dari atas jembatan dan ketika dekat di situ dia keluar dari arah lain. Saya pun juga mengetahui sedikit banyak berenang. Saya katakan Tuhan dekat kalau Tuhan lewat dari jauh akan nampak lebih bagus. Dia mengatakan di situ agak keras karena ini gelombang jadi harus dari jauh, sangat susah untuk lewat di situ. Saya katakan kalau kamu tak bisa berenang, kenapa kamu takut? Dia mengatakan, apakah kamu tahu berenang? Iya, saya tahu. Coba perlihatkan. Dia bilang kepada saya, iya, saya membuat celana sendiri dengan kain saya dan saya meloncat. Dan yang pertama saya dengan mudah dapat lewat, tapi yang kedua kali dari arah yang lebih jauh saya meloncat. Ketika saya di arah jembatan itu meloncat, maka ketika kebetulan saya jatuh dan saya akhirnya sampai kepada pusaran air itu, di mana air itu seperti putaran mesin dan saya berusaha untuk keluar dari situ, tapi upaya saya menjadi sia-sia. Akhirnya saya terputar di pusaran itu, air itu. Dan untuk saya tidak mungkin keluar dari pusaran itu dan kekuatan saya sama sekali menjadi sia-sia. Dan saya merasakan bahwa dalam 1-2 menit saya akan mati di situ dan saya akan habis. Dan pada saat itu orang-orang yang ada di jembatan itu teriak. Katanya sangat disayangkan bahwa Maulwi Sahib itu di pusaran itu akan mati. Pada saat itu kuasaan Tuhan yang bekerja, kendati orang-orang teriak ingin menolong saya bahwa saya akan tenggelam, mereka itu tidak terpikir bahwa akan melemparkan pagri mereka untuk saya tarik dan saya bisa untuk selamat. Tapi siapapun tidak terpikir seperti itu. Kini kondisi saya adalah sampai pada keadaan sehingga saya sudah pasrah dan saya merasakan bahwa kini hidup saya hanya beberapa detik lagi. Dan dalam keadaan seperti itu ada corak lain dari kuasa Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu akibat dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan berkat beliau yang karena izinnya
saya telah pergi ke Kapurthala. Beliau ini dengan salah satu cara Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan satu cara, bahwa di tempat mana saya sedang tenggelam di pusaran itu dan keluar masuk di situ, dan apa yang terjadi adalah keluar dari kekuatan saya pada saat itu. Air itu dalam keadaan gelombang yang sangat mengerikan. Tiba-tiba ada tangan yang luar biasa itu mengeluarkan saya dari pusaran itu, dan dengan sedemikian keras saya dilemparkan ke pinggir di mana ada pohon di pinggir sungai itu, dan jatuh di situ. Di dahannya itu ada di tangan saya dengan kuasa Tuhan, dan saya selamat. Dan dengan memegang ranting kayu itu saya termenung. Maka di hadapan Allah, di hadapan dengan karunia Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, saya selamat keluar dari pinggir tebing sungai itu. Baru pada saat itu saya mengerti mimpi saya itu, dan saya mengetahui bahwa kuasa Tuhan, arti daripada ada di bawah gajah itu adalah aslinya ada satu ujian. Padahal pada perjalanan itu kami menunggang gajah. Namun dalam mimpi gelombang itu dalam corak diperlihatkan gajah. Dan keselamatan saya dari pusaran air itu pun juga adalah berkat daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan karena izin beliau kedatangan ke Kapurthala itu dan bekerja untuk tabligh, akibat itulah saya selamat dari kehancuran itu. Kalau tidak dari segi sarana, sama sekali sudah membuat saya itu putus asa. Peristiwa ini pun juga menyebutkan tentang keteguhan iman Hazrat para sahabat dan keyakinan mereka kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi sebagaimana Hazrat Masih Maud telah terangkan, kalau ini orang-orang dunia, maka pasti itu dianggap sebagai kebetulan bahwa dia bisa dilempar dari gelombang badai banjir itu. Dan para sahabat itu doa-doa Hazrat Masih Maud dan keberkatan dari Masih Maud, inilah kondisi iman para sahabat, dan seperti itulah, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر